Panitia pencoblosan umum itu, ya toh? Panitia pencoblosan umum meneliti secara administrasi. Apakah benar para paguyuban yang baru itu sudah memenuhi persyaratan? Persyaratan Secara administrasi. Loh, berarti ini bumbu dapur. Kok iso? Lah administrasi. Maksudnya itu secara apa ya, administrasi itu? Secara syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misal itu ada tiap daerah itu ada rantingnya, ada cabangnya, ada buahnya, gitu kan? Di syarat-syaratnya ada orangnya. Cuma mendirikan saja tanpa orang juga tidak bisa. Nah, iya, ada anggota-anggotanya, bener enggak? Persyaratan itu diteliti, ditumpuk di panitia pencoblosan umum. Lah, setelah diteliti secara administrasi itu ada beberapa yang tidak lolos. Mohon maaf nih, saya kira nggak sampai menyebut Aristoteles segala ya. Ini kan soal teknis sebenarnya ya. Jadi cukup kita buktikan kalau mau ngomong fakta, maka kami pun juga memegang fakta. Surat keberatan tanggal 10 Desember, terutama ini pas perbaikan ya, verifikasi faktual perbaikan. Ini suratnya fakta. LO itu memang ada, tetapi mohon maaf nih, kesulitan LO itu yang diterima oleh LO, yang dilaporkan kepada kami, ini macam-macam. Ini maka saya contohkan dulu, kalau hanya teori saja ya, laporan dari bawah ke atas itu bisa asal Bapak senang. Tapi faktanya adalah, ini contoh nih, ada verifikator datang ke kantor Partai Umat ya di daerah, lalu menemui warga yang sudah dijadikan sampel. Ternyata ketika turun tanda tangan, warga kami sempat bertanya ini, loh, kok tinggal turun tanda tanya, ini untuk apa? Oh, ini untuk partai tertentu, bukan Partai Umat. Jadi ternyata dokumen yang diberikan untuk ditandatangani kepada terverifikasi, yaitu anggota kami, itu ternyata ini dipakai untuk partai lain. Maka tadi saya bilang banyak halangan di bawah karena ada usaha menipu ya, penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum verifikator itu menggunakan data-data Partai Umat tapi dimanfaatkan untuk partai lain. Itu kalau nggak ketahuan langsung dari anggota kami nggak bakal terbongkar, dan videonya juga ada. Bagus kalau ada ide Pak Amin dan Pak Jokowi itu bertemu entah di mana, terserah gitu. Overdosis itu kan nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah gitu kan. Menurut saya overdosis itu, karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin kan gitu. Kalau dibalik ya, mendahului kehendak Allah ya. Iya, kalau lengser benar, kalau tidak lengser kan berarti Allah tidak sama dengan Amin gitu, lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi kan gitu. Habis menuduh Jokowi, Amin Rais CS teriak lagi, kami terus diganggu dalam menjalankan verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah karena baru saja ini kita submit dokumen persyaratan untuk mengikuti verifikasi faktual perbaikan. Ya, jadi tadi di bagian akhir ya, tinggal waktu setengah jam kita harus mengejar ya beberapa requirement yang ada di Sipol, tapi alhamdulillah ya, pada waktunya tadi tepat kita kemudian bisa submit, dan tadi ke KPU kita untuk menyerahkan satu formulir ya, kemudian kita menerima berita acara. Jadi kita sangat bersyukur ya, kita insya Allah mengoptimalkan persiapan untuk verifikasi faktual perbaikan, dan selanjutnya adalah insya Allah besok kita akan mulai verifikasi faktual perbaikan di daerah-daerah, dan untuk sahabat-sahabat di daerah, bismillah kita bersiap-siap dan bersama-sama untuk berjuang meloloskan Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024, dan ini insya Allah adalah satu etapa terakhir ya, ini yang kita akan harus perjuangkan dengan bersama-sama dengan segenap niat kita sehingga apa yang kita harapkan itu bisa benar-benar terwujud. Merintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam putusan ini. 2. Memerintahkan kepada termohon
untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Juru bicara DPP Partai Umat Mustafa Nahriyawardaya mengeluarkan pernyataan menohok terkait dengan pemilu 2024. Dirinya mengatakan pihaknya kembali mendapatkan gangguan dalam upayanya untuk menjalankan verifikasi sesuai apa yang diperintahkan Komisi Pemilihan Umum. Sebaliknya, Partai Umat juga pernah melayangkan tuduhan bahwa adanya intervensi dari pemerintah dalam mencekal pihaknya ikut pesta demokrasi. Partai Umat mengecam upaya-upaya yang dilakukan oleh salah satu partai yang terus mencoba mengagalkan proses verifikasi faktual ulang Partai Umat di Sulawesi Utara setelah tercapainya kesepakatan melalui mediasi, kata Mustafa lewat keterangannya pada hari Senin. Mustafa menuturkan kabar adanya gangguan dari pihak partai politik lain didapat dari laporan kader-kader Partai Umat di daerah. Dari informasi pengurus dan kader partai di daerah-daerah yang sekarang ini sedang menjalani verifikasi ulang di Sulawesi Utara, kami mendapatkan laporan bahwa kader-kader salah satu partai tertentu begitu getol terus-menerus mengganggu jalannya verifikasi faktual, tuturnya. Bahkan lebih jauh terindikasi melakukan upaya intervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Umat tidak lolos dan tidak bisa ikut pemilu 2024, sambungnya. Terkait itu, Mustafa memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap adanya gangguan atau intervensi tersebut. Menurutnya, semua partai politik punya hak yang sama. Kalau bermanuver politik, bermanuverlah dengan sportif. Jangan gunakan cara-cara yang tidak etis dan curang karena takut kalah dalam permainan, tuturnya. Lebih lanjut, Mustafa mengatakan bahwa kadernya di daerah dengan adanya gangguan tersebut tidak akan gentar. Sebab ia mengklaim kadernya sudah teruji. Kendati begitu, Mustafa belum menjelaskan lebih jauh soal partai politik tertentu yang coba-coba melakukan gangguan terhadap verifikasi faktual Partai Umat tersebut. Kader Partai Umat adalah petarung dan pejuang semua di lapangan. Kami yakin bila tidak ada gangguan, insya Allah Partai Umat tidak akan menemukan hambatan yang berarti. Kader Partai Umat adalah para aktivis partai yang sudah teruji, pungkasnya. Sebelumnya, KPU RI menyatakan bahwa Partai Umat sudah lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu 2024. Selanjutnya, Partai besutan Amin Rais tersebut akan menjalani verifikasi faktual sebelum dinyatakan lolos atau tidaknya sebagai peserta pemilu 2024. Ia lolos verifikasi administrasi, jadi prosesnya begini. Penarikan sampel keanggotaan parpol itu baru dapat dilakukan apabila hasil verifikasi administrasi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat, kata Komisioner KPU RI Idam Holik kepada wartawan. Idam menyampaikan dalam proses verifikasi administrasi ini, pihaknya telah melakukan penarikan sampel keanggotaan Partai Umat. Kegiatan tersebut, kata dia, dihadiri oleh anggota DKPP RI dan Bawaslu RI di kantor KPU RI. Adapun untuk hari ini, Idam menyampaikan pihaknya akan melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Umat. Hal itu hanya akan dilakukan di 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Sulawesi Utara.